Bayangkan gue mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Kalau hari ini gue bilang ke lo, masih ada harta karun di zaman modern, kira-kira lo membayangkannya di mana? Di laut? Di pulau terpencil? Atau di cerita-cerita masa lalu? Padahal, harta karun modern itu tidak jauh-jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Ia tidak dikubur, tidak dijaga peta rahasia, dan tidak perlu sekop untuk menggalinya. Harta karun modern itu ada di bursa saham. Masalahnya banyak orang langsung mundur begitu mendengar kata saham. Yang terbayang langsung ribet, berbahaya, penuh angka, dan hanya cocok untuk orang pintar atau orang kaya. Padahal ketakutan itu bukan karena sahamnya, tapi karena kita tidak pernah dijelaskan saham dengan bahasa yang masuk akal. Sekarang gue ajak lo turunkan semua asumsi. Anggap lo benar-benar awam, tidak ngerti grafik, tidak ngerti istilah keuangan, dan itu tidak masalah sama sekali. Karena saham pada dasarnya sangat sederhana. Bayangkan ada warung di dekat rumah lo. Warungnya tidak viral, tidak terkenal, tapi setiap hari ada pembeli, setiap bulan ada untung, setiap tahun tetap buka. Lalu pemiliknya bilang, gue mau bagi kepemilikan, lu mau ikut punya 1% warung ini? Kalau lu ikut, lalu setiap tahun dapat bagian keuntungan, itu bukan judi, itu patungan usaha. Saham itu konsepnya sama, bedanya usahanya lebih besar dan tercatat rapi. Di Indonesia tempat semua usaha besar ini dikumpulkan, namanya Bursa Efek Indonesia. Di sana ada bank, rumah sakit, perusahaan makanan, logistik, pabrik, dan banyak usaha lain yang produknya kita pakai setiap hari. Masalahnya karena saham tampil sebagai angka di layar, orang lupa satu hal penting. Di balik saham itu, ada usaha nyata. Yang dilihat cuma merah dan hijau, naik dan turun. Akhirnya, saham terasa seperti tebak-tebakan. Padahal, angka itu cuma harga, dan harga sering digerakkan oleh emosi manusia. Disinilah harta karun modern mulai muncul. Di bursa saham, tidak semua usaha dihargai dengan adil. Ada usaha yang bagus, untung, sehat, tapi tidak populer. Tidak dibahas influencer, tidak viral, tidak heboh. Akibatnya, banyak orang tidak melirik. Harga sahamnya murah, bukan karena usahanya jelek, tapi karena tidak ramai. Ini seperti rumah bagus di gang kecil. Jarang dilewati orang, jarang dilirik, padahal rumahnya kokoh, aman, dan nyaman. Orang awam sering berpikir, kalau murah pasti jelek. Padahal seringkali murah itu karena belum ditemukan. Harta karun modern di bursa saham itu bukan saham yang naik cepat. Justru sering saham yang diam-diam bekerja. Perusahaan yang setiap hari jual barang, setiap bulan nerima uang, setiap tahun tetap untung, tidak ada drama, tidak ada sensasi, membosankan. Dan justru karena membosankan, kebanyakan orang meninggalkannya. Sekarang kita bahas satu hal yang paling bikin orang awam takut. Harga turun. Harga saham naik turun itu wajar. Seperti harga cabai di pasar. Hari ini mahal, besok murah. Masalahnya, orang awam sering panik saat harga turun. Padahal, pertanyaan yang benar bukan kenapa harganya turun, tapi apakah usahanya masih jalan? Kalau warung bakso langganan lo sepi satu hari, apakah langsung bangkrut? Tentu tidak kan? Saham juga begitu. Harga bisa turun karena berita, isu, ketakutan massal. Tapi selama usahanya masih sehat, nilainya belum tentu rusak. Dan justru di saat banyak orang panik, seringkali harta karun itu terbuka. Karena usaha bagus dijual dengan harga murah. Tapi disinilah bagian tersulit bagi orang awam. Melawan rasa takut. Manusia paling takut pada hal yang tidak dia pahami, dan kebanyakan orang tidak pernah diajari cara melihat saham sebagai usaha. Akhirnya, saham terasa seperti judi. Padahal, sebenarnya yang berjudi itu bukan sahamnya, tapi emosinya.
Sekarang kita bahas satu konsep penting dengan bahasa paling sederhana. Harga itu apa kata pasar hari ini. Nilai itu apa yang benar-benar dihasilkan usaha tersebut dalam jangka panjang. Harga bisa berubah tiap detik. Nilai berubah pelan, bahkan bertahun-tahun. Masalahnya orang awam melihat harga setiap hari, tapi tidak pernah melihat nilai. Akhirnya stres, capek, takut sendiri. Padahal kalau lo membeli saham dengan niat punya usaha, turun naik harian itu seharusnya tidak terlalu ganggu. Lo tidak menilai warung lo tiap jam kan? Saham itu bukan jalan cepat kaya, bukan sulap uang, bukan pengganti kerja keras. Saham itu alat supaya uang yang lo sisihkan tidak habis dimakan waktu dan kenaikan harga. Alat supaya lo ikut tumbuh bersama usaha nyata. Harta karun modern itu bekerja seperti menanam pohon. Awalnya tidak kelihatan hasil. Disiram terus, dirawat terus, banyak orang berhenti di fase ini karena merasa tidak dapat apa-apa. Padahal pohon itu sedang tumbuh di dalam tanah. Ada perusahaan yang tiap tahun membagi keuntungan ke pemilik sahamnya. Namanya dividen. Buat orang awam ini seperti punya sawah. Sawahnya tidak dijual, tapi tiap panen dapat hasil. Masalahnya karena tidak viral, hal seperti ini jarang dibicarakan. Yang sering dibicarakan justru yang ekstrim, yang cepat, yang bikin deg-degan. Padahal uang besar sering datang dari hal yang tidak heboh. Dan kabar baiknya, lo tidak perlu pintar, tidak perlu jago matematika, tidak perlu ngerti istilah ribet. Cukup paham satu logika sederhana. Lo sedang ikut punya usaha, bukan menebak angka. Harta karun modern itu tidak berteriak, tidak mengejar lo, tidak memaksa lo beli. Lo diam, menunggu orang yang mau melihat lebih dalam, bukan cuma melihat layar. Dan mungkin bagian paling jujur dari semuanya, banyak orang sebenarnya sudah sangat dekat dengan harta karun ini, tapi mundur karena takut satu langkah. Padahal belajar saham itu bukan soal langsung benar, tapi soal tidak ceroboh, pelan, masuk akal, tidak ikut-ikutan. Karena saat lo berhenti mengejar sensasi dan mulai memahami nilai, saham berhenti terasa menakutkan. Ia berubah jadi alat untuk menjaga nilai uang, alat untuk ikut tumbuh bersama usaha yang nyata. Dan kalau dilakukan dengan sabar, alat untuk menemukan harta karun modern di tempat yang selama ini lo kira cuma penuh angka. Terima kasih sudah mendengarkan.